192. Sosok misterius. Sebuah pilar cahaya melesat ke atas langit dengan terang. Cahaya perak yang menyilaukan itu berasal dari tubuh Jian Chen. Melihat ayahnya terluka parah hingga seperti itu membuat amarah yang dipendam Jian Chen memuncak tak terkendali. Seolah-olah tubuhnya mendidih dengan kemarahan. Rasa kehilangan serta penyesalan dari kehidupan sebelumnya kini mulai terbayang lagi di pikiran Jian Chen. Pikirannya terasa kosong tetapi dadanya terasa sesak serta terbakar oleh lautan emosi. Akan kubunuh kalian semua. Jian Chen berteriak lantang menimbulkan gelombang angin yang kuat yang menerpa ke segala penjuru klan Jian. Dibalut dengan petir perak. Perlahan-lahan rambut hitam Jian Chen memanjang sebelum mulai berubah warna jadi perak. Sebuah topeng putih terbentuk dari percikan petir yang memadat lalu menutupi sebagian wajahnya. Mata emas Jian Chen juga sedikit berubah. Kali ini warna mata emasnya seperti terselimuti kegelapan dengan sorot pandangannya jadi lebih dingin. Di punggung Jian Chen ada 3 pasang sayap yang memiliki warna perak lengkap dengan bulu-bulunya yang berkilauan seperti berlian. Tubuh Jian perlahan-lahan melayang di udara. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Lily sangat terkejut melihat transformasi Jian Chen yang mendadak berubah. Lily mengetahui pemuda itu dilanda emosi namun tidak menyangka kemarahannya bakal sedahsyat ini. 6 sayap di punggung Jian Chen saat ini seperti sayap Lily hanya saja jumlahnya yang lebih banyak. Lily merasa mengetahui fenomena ini dan terasa tidak asing di matanya. Tubuh gadis itu secara tiba-tiba bergetar ketika ia berhasil mengingatnya. Tidak mungkin. Jangan bilang dia memiliki garis darah. Lily tidak bisa menyelesaikan ucapannya melainkan menelan ludah sembari menarik nafas dingin. Lily tidak menyangka bahwa ia bersemayam di dalam tubuh pemuda yang memiliki garis darah istimewa. Padahal jelas-jelas ia terjebak di dunia yang kecil seperti ini. Lily sudah menduga ibu Jian Chen yang dilawannya beberapa tahun lalu bukanlah orang biasa namun tidak pernah terpikirkan latar belakangnya bakal seluar biasa itu. Kini tubuh Jian Chen mulai bergerak dengan nalurinya. Kejadian itu terjadi ketika alam bawah sadar Jian Chen mengambil alih tubuhnya karena emosi yang tidak stabil. Semua pandangan sekitar terarah ke atas dan melihat Jian Chen yang melayang. Pertarungan klan Jian sejenak terhenti sesaat karena melihat adanya pilar cahaya itu. Kini yang mengendalikan tubuh Jian Chen bukanlah Jian Chen itu sendiri, melainkan sebuah naluri dari dalam tubuhnya. Kekuatan kultivasi Jian Chen meningkat pesat dengan tingkatan yang tidak dikenali. Ia memegang pedang Asura lalu mengalirkan tenaga dalam padanya. Pedang Asura kemudian berubah berwarna dari merah jadi ungu kehitaman. Jian Chen menatap sekitarnya sesaat sebelum pandangannya jatuh ke kondisi keluarganya yang masih dikepung 8 kelompok pembunuh. Kelompok pembunuh itu tidak bergerak karena terus menatap Jian Chen yang dikenal sebagai sosok bertopeng misterius yang melayang dengan sayapnya. Bukan hanya mereka bahkan Jian Ye juga teralihkan padanya. Topeng yang menutupi Jian Chen terkesan mengintimidasi. Jian Chen kemudian bergerak dalam satu kedipan mata sebelum tiba-tiba muncul di dekat 5 pembunuh yang ada di dekat Jian Wu dan Jian Ran. Apa? Bagaimana bisa? Kemunculan Jian Chen seperti datang dari ruang hampa dalam pandangan 5 pembunuh itu. Sebelum mereka bereaksi Jian Chen mengayunkan pedangnya cepat. Dalam sekali tebasan itu ia langsung memotong tubuh kelimanya seketika. 3 orang yang ada di dekat Jian Ye tidak sampai berkedip melihat kematian rekannya. Mereka hendak berlari tapi Jian Chen sudah menghilang lagi dan muncul di depannya.
Ketiganya bahkan belum sempat berkedip saat Jian Chen membunuhnya dalam sekali serangan. Pedang Asura di tangan Jian Chen kini seperti memiliki ketajaman yang tanpa batas. Pedang pusaka ataupun baju pelindung tidak ada yang tidak bisa ditembus olehnya. Pandangan Jian Chen menoleh pada Jian Ya sebelum pindah pada Jian Ran yang menangis. Jian Ran tidak memperhatikan Jian Chen di dekatnya karena perhatiannya tertuju pada suaminya yang terbaring lemah dengan sekarat. Telapak tangan Jian Chen menyentuh dada Jian Wu. Barulah saat itu Jian Ran melihat ke wajah Jian Chen. Biarpun demikian ia tidak mengenali orang di depannya adalah anaknya karena Jian Chen saat ini memakai topeng serta perubahan fisiknya tidak lagi seperti anaknya. Jian Ran tidak takut pada Jian Chen. Meski begitu ia tetap waspada karena Jian Chen menyentuh tubuh suaminya. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada tubuh Jian Wu yang membuatnya jadi terselimuti cahaya kehijauan. Ketika tangan Jian Chen diangkat kembali luka dalam serta tusukan pedang Jian Wu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jian Wu kembali ke kondisi primanya meski belum sadarkan diri. Jian Ran menatap Jian Chen yang dikenalnya seseorang misterius lalu berterima kasih dalam isakan tangisnya. Ia menyadari orang bertopeng itu telah menyelamatkan suaminya dari kondisi kritis. Jian Chen tidak menjawab atau bereaksi apapun di balik topengnya, bahkan ekspresinya terkesan datar dan dingin. Jian Chen kemudian menatap ke atas langit tepatnya di mana 3 pendekar alam langit dari klan Liu ada di sana. Tanpa berpamitan terlebih dahulu Jian Chen terbang ke udara dan bergerak ke arah 3 pendekar alam langit itu dengan sangat cepat. Jian Ya dari tadi terdiam bahkan berhati-hati dalam bernafas sebelum Jian Chen akhirnya pergi. Ia benar-benar tak bisa menggerakkan tubuhnya beberapa saat karena instingnya sebagai pendekar mengatakan Jian Chen adalah sosok yang amat berbahaya. Pemuda yang memakai topeng itu sungguh tidak biasa. Kemunculannya terlalu tiba-tiba dari klan Jian sehingga Jian Ya tidak bisa mengetahui apakah ia di pihak lawan atau kawan. Jian Ya yang sudah tenang menghampiri Jian Ran. Dari tadi ibu muda itu tidak terlalu mendengar bayinya sedang menangis karena terlalu syok dengan kondisi suaminya yang kritis hampir kehilangan nyawa. Jian yang memahami begitu besarnya cinta Jian Ran pada suaminya. Jian Ran sepertinya belum siap kehilangan Jian Wu. Bibiran, biar aku gendong Ruer. Jian yang mengulurkan tangannya sambil tersenyum lembut. Jian Ran tersadar sebelum mengangguk pelan. Ia ingin terlebih dulu menenangkan dirinya di dekat suaminya. Jian Ya mengambil alih Jian Rou ke gendongannya. Meski pertarungan belum berakhir tetapi Jian Ya anehnya merasa lega terutama ada sosok misterius itu. Apalagi saat ini ketika ia melihat ke atas langit. Sosok bertopeng misterius itu sedang melawan 3 pendekar alam langit bersama pedangnya. Pertarungan mereka langsung dapat lirikan dari pasukan klan Liu atau klan Jian di bawahnya. Peperangan sejenak terhenti karena melihat pertarungan yang hebat menggema di atas langit. Episode sebelumnya. Eps 191. Dalam diam. Episode berikutnya. Eps 193. Elemen legenda. Eps 193. Elemen legenda. Liu Zi begitu terkejut ketika ada pilar cahaya yang tiba-tiba menembak ke atas langit. Belum pulih dari keterkejutannya, ia melihat sosok misterius keluar dari cahaya itu. Sosok misterius itu memiliki 3 pasang sayap, berambut perak serta memakai topeng di wajahnya. Yang membuat Liu Zi jauh lebih terkejut lagi adalah kekuatan yang dikeluarkan pendekar bertopeng misterius itu saat membunuh salah satu pasukannya.
Belum Liu Zi mencari tahu kekuatan pendekar bertopeng itu, ia dikejutkan dengan kedatangannya ke arahnya. Kecepatan terbang pria bertopeng misterius itu sangat cepat. Kurang dari 3 detik ia sudah berada di depannya. Liu Zi menatap Jian Chen dari bawah ke atas tetapi tidak bisa meraba kultivasi pemuda itu. Ia juga sesekali melirik ke belakang sayapnya yang berwarna perak yang indah. Kedua pendekar alam langit di dekat Liu Zi hanya terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena tidak mengetahui Jian Chen di pihak lawan atau kawan, namun yang pasti pemuda bertopeng di depan memancarkan energi kuat di tubuhnya. Liu Zi pertama kali berbicara sambil membungkukkan badan. "Pendekar, boleh ku tahu kenapa Anda ke sini? Mungkinkah ada kesalahpahaman?" Pertanyaan Liu Zi tidak direspon oleh Jian Chen membuat pria sepuh itu kebingungan harus berbicara apa. Liu Zi kembali membungkukkan badannya. "Pendekar, namaku Liu Zi. Aku berasal dari klan Liu yang memimpin penyerangan ini. Kami hanya menginginkan tambang emas klan Jian." Kali ini perkataan Liu Zi mendapatkan reaksi dari Jian Chen, yaitu sebuah gerakan pedang. Melihat Jian Chen memasang posisi bertarung membuat Liu Zi buru-buru mengambil jarak beserta kedua pendekar di dekatnya. "Pendekar, apa kau ingin jadi lawan kami?" Liu Zi berkata dingin. Tidak ada lagi nada hormat pada Jian Chen. Meski Jian Chen memancarkan kekuatan yang hebat di tubuhnya, tetapi Liu Zi tidak takut jika bertarung. Terutama karena di belakangnya ada dua pendekar alam langit yang membantu. Jian Chen tanpa aba-aba dan kata-kata langsung bergerak maju. Liu Zi tidak tinggal diam. Ia menarik dua pedang pusaka di pinggangnya, begitu juga dengan dua pendekar di sampingnya. Liu Zi dan dua pendekar alam langit menyerang Jian Chen bersamaan. Tidak membiarkan pemuda itu mengambil nafas walau hanya sesaat. Secepat apapun Jian Chen memainkan pedangnya, ia tidak bisa melawan empat pedang yang bergerak cepat bersamaan ke arah tubuhnya. Liu Zi berpikir Jian Chen akan memilih posisi bertahan karena harus sibuk menahan ayunan pedang, namun yang dilakukan justru di luar dugaan mereka. Jian Chen tidak berusaha menangkis serangan yang ada. Ia justru memfokuskan untuk menyerang dan membiarkan beberapa tebasan pedang mengenai tubuhnya. Situasi ini membuat Liu Zi mengerutkan dahinya bingung. Kenapa dengannya? Apa dia gila hanya memfokuskan menyerang tanpa peduli luka di tubuhnya? Liu Zi berpikir Jian Chen mengalami masalahnya dengan otaknya karena ketika ia melukai tubuh pemuda itu, Jian Chen terlihat tidak peduli dan hanya memfokuskan terus menyerang. Perlahan-lahan luka di tubuh Jian Chen mengalami pendarahan. Liu Zi tersenyum lebar. Ia pikir pertarungan ini akan menyusahkannya, tetapi melihat Jian Chen terus menyerang tanpa mengobati luka, tidak menunggu waktu lama hingga Jian Chen kehabisan darah dan gugur. Liu Zi maupun dua pendekar di dekatnya hanya sesekali menangkis serangan Jian Chen. Setelah itu menyerang balik dan memberikan luka lainnya. Senyuman Liu Zi perlahan memudar melihat darah yang keluar dari luka Jian Chen perlahan berhenti sebelum lukanya menutup kembali. Liu Zi memberikan serangan yang membuat goresan panjang di dada Jian Chen. Hasilnya cukup mengejutkan. Luka Jian Chen langsung menutup sendiri dalam satu kedipan mata. Kedua pendekar di dekatnya juga baru menyadari hal itu. Mereka berusaha melukai Jian Chen lebih banyak tetapi hasilnya tetap sama. Luka-luka di tubuh Jian Chen menutup secara tak kasat mata. Apa dia mempunyai kemampuan meregenerasi tubuhnya? Liu Zi mengerutkan dahi. Ia tidak lagi menyerang Jian Chen seperti sebelumnya, melainkan menangkis serangan Jian Chen yang datang. Tidak peduli Jian Chen diserang dari mana.
pemuda bertopeng itu tetap bisa menyembuhkan lukanya. Di saat ketiganya bingung dengan situasi yang terjadi, Jian Chen tetap menyerang mereka bertiga. Mereka terlambat menyadari perlahan-lahan senjata pusaka ketiganya sudah tercipta retakan halus setiap kali menangkis pedang Jian Chen. Kau. Melihat pedang pusakanya mulai rusak, Liu Zi dan kedua pendekar di dekatnya langsung mengambil jarak. Pusaka mereka merupakan pusaka kelas langit yang tak bisa dirusak begitu saja. Ketiganya hanya beberapa kali menangkis pedang Jian Chen, namun pedang itu sudah cukup mengalami retakan halus. Ayunan pedang Jian Chen juga tidak terlalu kuat. Seharusnya pusaka mereka tidak mudah rusak seperti ini. Jian Chen tidak tinggal diam begitu saja. Ia melepaskan gelombang-gelombang pedang sambil mendekatkan jarak keduanya. Ketiganya menangkis gelombang pedang itu, namun tidak berpikir gelombang yang tidak terlalu kuat itu juga bisa membuat retakan lainnya pada pusakanya. Hah? Apa yang terjadi sebenarnya? Liu Zi tidak bisa bertarung jika seperti ini terus. Ia tidak mau kehilangan pusaka berharganya yang telah menemaninya selama ini. Liu Zi ingin menjaga jarak dengan Jian Chen, namun di sisi lain kecepatan yang ditunjukkan pemuda itu terlalu cepat membuatnya tak bisa menjauh. Kedua pendekar alam langit di dekatnya juga tidak jauh berbeda. Ketiganya mulai kewalahan karena menyerang atau bertahan tidak membuat ketiganya unggul. Tidak membutuhkan waktu lama, salah satu dari ketiganya yang memiliki kualitas pusaka tinggi hancur berkeping-keping. Pendekar itu segera mengambil jarak cukup jauh dengan wajah pucat. Liu Zi yang tidak mau pusakanya di kondisi demikian sehingga ia mendorong tubuh Jian Chen dengan teknik angin yang dikeluarkan pedangnya. Tubuh Jian Chen mengalami luka akibat gelombang angin itu, tetapi seketika lukanya langsung tertutup kembali. Jian Chen masih dalam kondisi tenang. Apa-apaan kekuatannya. Semua serangan yang dikeluarkannya tidak kuat atau cepat, tapi pusaka tinggiku bisa mengalami kerusakan yang besar. Ini tidak bagus. Liu Zi dan kedua pendekar itu tidak melihat lebih teliti karena terlalu fokus dengan keadaan pusakanya sampai tidak menyadari tebasan-tebasan yang merobek jubah Jian Chen sudah tidak terlihat. Benar. Bukan hanya luka Jian Chen, tetapi pakaian yang dikenakannya juga kembali menutup semula. Tidak ada yang menyadari hal itu kecuali seseorang yang berada di tubuh Jian Chen dan menonton pertarungan mereka sejak tadi. Orang itu adalah Lily. Tubuh gadis itu bergetar hebat dengan nafasnya turun naik saat menyadari sesuatu. Jian Chen ini. Dia, tidak mungkin. Lily beberapa kali memastikan pandangannya tidak salah, namun yang dilihatnya sungguh sangat nyata. Ada satu hal yang Lily tidak jelaskan pada Jian Chen mengenai tentang elemen. Di antara kelas-kelas elemen dari yang umum hingga sampai langka, ada satu lagi tingkatan elemen yang belum ia ceritakan. Lily bukannya tidak mau menjelaskan pada Jian Chen, lebih tepatnya ia merasa itu tidak perlu. Salah satu tingkatan elemen sesudah elemen kelas langka adalah elemen legenda. Berbeda dengan elemen langka yang hanya beberapa jenis saja, elemen legenda cuma memiliki satu elemen. Elemen waktu. Lily berkata terbata-bata melihat Jian Chen terus mengambil tubuhnya di masa lalu untuk menyembuhkan lukanya, elemen yang telah hilang sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Episode sebelumnya, Eps 192, Sosok Misterius. Episode berikutnya, Eps 194, Pengontrol Waktu. 194, Pengontrol Waktu. Lily pernah membaca sebuah buku kuno di dunianya sebelum ia disegel dalam tubuh Jian Chen.
Salah satu buku itu menjelaskan bahwa ada elemen yang paling kuat dan sebab asal-muasal dari semua elemen. Sayangnya elemen itu bisa dikatakan hanya catatan kosong belaka. Tertulis dalam satu halaman di buku yang sudah tua dan hanya menjelaskan bahwa elemen waktu sejatinya pernah ada. Dalam catatan itu menjelaskan bahwa elemen waktu pernah dimiliki oleh seseorang. Dia yang memilikinya mempunyai potensi tak tertandingi yang bisa menaklukkan Starveil dunia. Elemen waktu telah hilang dari catatan sejarah atau ingatan manusia karena itu sudah sangat lama. Seperti yang dikatakan Lily. Dari catatan itu elemen waktu terakhir terdengar saat 100.000 tahun lalu. Jika bukan karena Lily tidak sengaja membaca buku itu mungkin ia juga tidak akan mengetahuinya sekarang. Pandangan Lily jatuh pada kristal hijau yang melayang di alam Dantian Jianchen. Kristal itu kini bersinar kehijauan. Lily dapat memahami semuanya dan ia cukup yakin kristal itu adalah sebab Jianchen mempunyai elemen waktu. Kristal penembus waktu jelas adalah pusaka kuno yang sebenarnya. Di sisi yang sama Lily akhirnya mendapatkan jawaban. Tidak mengherankan ia bisa tersegel di kristal itu. Lily kemudian melihat Liu Zi dan dua pendekar alam langitnya yang masih berusaha melukai Jianchen dari jarak jauh. Jangankan melukai, membunuh saja mereka tidak akan bisa. Lily menggelengkan kepalanya. Tubuh Jianchen tidak akan merasakan sakit karena luka yang ditorehkan mereka. Jianchen bisa mengambil tubuhnya di masa lalu atau masa depan yang baru sebelum menariknya ke masa kini. Apa-apaan? Semua serangan kita tidak yang melukainya. Liu Zi dan kedua pendekar bersamanya sudah melepaskan tebasan pedang ke arah Jianchen beberapa kali dan tebasan terakhir adalah yang terkuatnya namun pemuda itu justru masih baik-baik saja di tempat berdirinya. Kalian akan aku bunuh. Jianchen akhirnya bersuara. Liu Zi tercengang mendengarnya. Bukan karena ia mendengar Jianchen akhirnya berbicara melainkan ucapan Jianchen tidak terdengar seperti manusia. Suara Jianchen seperti dua orang yang berkata secara bersamaan. Salah satu dari suara itu adalah suara Jianchen sendiri sementara suara yang satunya lagi terdengar lebih dingin. Kau telah menyerang orang tuaku. Menghancurkan klanku. Mengambil yang kumiliki. Kalian harus mati di sini. Jianchen kembali bersuara kali ini ia telah mengalir tenaga dalam pada pedangnya. Pedang Asura tiba-tiba terselimuti cahaya kehijauan. Jianchen kemudian mengayunkan pedangnya dengan gerakan sederhana. Tidak ada yang mengerti kenapa Jianchen menebas pedangnya ke ruang kosong dengan pelan namun tidak lama jawaban yang dicari akhirnya terjawab. Salah satu dari kedua pendekar alam langit yang bersama Liu Zi tiba-tiba mengalami sayatan pedang di punggungnya tanpa sebab dimengerti. Sebelum mereka mencerna situasi Jianchen sudah mengayunkan pedangnya lagi dengan pelan. Sebuah tebasan kembali terukir di pendekar alam langit yang sebelumnya. Hah? Apa yang terjadi? Liu Zi memandang sekitar pendekar itu dan masih tidak memahami alasannya terluka. Ketika pandangannya sampai ke arah Jianchen ia kemudian baru menyadari hal tersebut karena ulahnya. Meski tidak terlalu mengerti kerjanya namun ia melihat setiap kali pedang Jianchen terayun, maka akan tercipta luka yang baru di tubuh rekannya. Lily menyaksikan itu sedikit terkejut. Berkat mata perinya ia dapat memahami cara kerja elemen waktu yang Jianchen gunakan. Serangannya menembus ruang dan waktu. Tebasan itu seharusnya tercipta di masa depan di tubuh lawannya namun Jianchen secara paksa menariknya ke masa kini. Lily menarik nafas dingin sekaligus sedikit berdecak kagum. Harus ia akui kekuatan elemen waktu benar-benar di luar pemahamannya.
Jian Chen terus menorehkan luka di tubuh lawannya dari jarak jauh. Beberapa sayatan terus terukir hingga Jian Chen mengayunkan pedangnya yang paling kuat terakhir kali. Goresan luka kemudian tercipta dari leher lawannya yang mengakibat pendarahan hebat. Pendekar itu buru-buru mengalirkan tenaga dalam secepatnya agar pendarahan di lehernya tidak terlalu parah, namun sayangnya luka yang Jian Chen torehkan bukanlah luka sembarangan. Luka yang diselimuti elemen waktu tidak dapat disembuhkan oleh tenaga dalam. Pendekar itu jadi panik melihat tenaga dalamnya tidak dapat menghentikan pendarahan hebat di lehernya. Tidak membutuhkan waktu lama, pandangannya menjadi buram sebelum tak sadarkan diri dan jatuh dari terbangnya. Ketinggian Jian Chen dan lainnya bertarung lumayan tinggi sehingga pendekar itu langsung berhenti bernafas ketika menghantam tanah. Liu Zi terkejut bercampur rasa takut melihat rekannya mati dengan cara yang tidak ia mengerti. Saat pandangannya jatuh ke arah Jian Chen, ia menemukan pemuda itu sudah menatapnya dengan senyuman dingin. Bulu kuduk Liu Zi merinding hebat. Nafasnya menjadi tidak beraturan saking takutnya. Liu Zi kemudian berbalik sebelum terbang dengan kecepatan tinggi. Berniat untuk kabur, namun ternyata gerakan tubuhnya tiba-tiba terasa melambat. Liu Zi tidak mengerti, tetapi saat melirik rekan terakhirnya, pendekar alam langit itu mengalami kejadian yang sama. Bukan hanya kecepatan terbang mereka menjadi sangat lambat, namun gerakan serta kedipan mata keduanya juga ikut melambat. Lili menyaksikan itu sampai sulit berkata-kata. Ia sungguh tidak menyangka ada kekuatan yang seluar biasa ini di alam semesta. Tentu gadis itu melihatnya. Sebagai pengendali elemen waktu, Jian Chen dapat mengontrol waktu sesuai kehendaknya, yaitu bisa mempercepat dan memperlambat waktu. Alasan itulah kenapa Liu Zi di kondisi seperti itu. Bukan karena ia tidak bergerak cepat, tetapi Jian Chen memperlambat waktu pada tubuhnya. Jian Chen tidak menunggu lagi dan langsung mempersingkat jarak antara keduanya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga ia berada di depan mereka. Aku tidak akan membiarkan kalian lari. Kalian harus mati di sini. Pendekar. Aku. Sebelum pendekar itu menyelesaikan ucapannya, Jian Chen sudah mengayunkan pedangnya ke arah lehernya dengan cepat, membuat ia langsung terbunuh seketika. Jasad serta kepala pendekar itu jatuh ke tanah. Kini yang tersisa adalah Liu Zi. Aku tidak boleh mati di sini. Liu Zi tiba-tiba mengambil pil yang ada di bawah lidahnya sebelum menelannya. Pil itu merupakan sebuah obat terlarang yang ia simpan jika dalam bahaya. Tidak berangsur lama Liu Zi menelan pil itu, seketika urat-urat di tubuhnya berwarna hitam disusul dengan kekuatannya yang meningkat cukup pesat. Liu Zi tidak menggunakan kesempatan ini untuk melukai Jian Chen, melainkan berusaha lari darinya. Kecepatan terbang yang dikeluarkan Liu Zi sangat cepat. Dalam kurun 3 tarikan nafas ia sudah berada di luar klan Jian. Kau harus mati di sini. Ketika Liu Zi merasa berhasil lolos dari Jian Chen, ia melihat pemuda itu sudah bergerak menyusulnya. Liu Zi panik. Padahal ia sudah menggunakan kecepatan tertingginya dan menggunakan sebuah pil, namun di tangan Jian Chen kecepatan itu tidak seberapa. Ketika Liu Zi sudah dalam jangkauannya, Jian Chen tiba-tiba melepaskan aura waktu, membuat waktu di sekitarnya terhenti, termasuk tubuh Liu Zi yang tiba-tiba membeku di tempat. Liu Zi masih dalam keadaan sadar. Terlihat dari gerakan matanya yang masih normal, hanya saja ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Episode sebelumnya. Eps 193. Elemen legenda. Episode berikutnya. Eps 195. Penghabisan lawan. Terpopuler.